kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Salahuddin Al-Ayyubi yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ini sebelum kita masuk ke kajian, ada mohon doa untuk kesembuhan Pak Dadang, bendahara DKM yang sedang sakit tipes, dirawat di rumah sakit Mandaya Kerawang. Kita doakan ya, kita ruqyah dengan suratul Fatihah, dan kita saat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah bilang wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Dan kita mohon kepada Allah saat wa iyyaka nasta'in itu semoga Bapak Dadang diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan menjalani sakitnya, rontok dosanya, dan kembali sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah. Dan kita bacakan suratul Fatihah ini juga untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia secara keseluruhannya, wabil khusus kaum muslimin. Semoga Allah selamatkan dari wabak yang sedang melanda pada hari-hari ini. Semoga segera Allah angkat wabak ini atau bala ini atau bencana nasional virus Corona ini, sehingga semua kita selamat, sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah, normal kembali, bahkan lebih baik setelah ini untuk dunia maupun akhirat kita. Ala hadina sholihah wa ala kulli niyatin sholihah. Allahumma qdi kulla hajatina wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang kaidah fikih. Cabang yang kelima, yaitu kaidah fikih yang kelima, yaitu al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan atau adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dalil dari kaidah al-'adatul muhakkamah adalah, ini kita bicara dalilnya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf, yaitu surah ke-7 ayat 199. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Itu wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah orang dengan urf. Urf itu artinya adat kebiasaan, kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Itu al-'urf namanya, wa'mur bil 'urf. Makanya gini, masing-masing wilayah itu kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkarnya itu pasti beda-beda. Makanya kalau dalam ilmu balaghah itu ada istilah muqtadul hal sama muqtadul mahal. Ini contoh. Dulu Nabi kepada para sahabatnya, kalau ingin memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu itu tergantung siapa orangnya. Ada sebagian sahabat Nabi itu yang kalau dimarahi langsung itu bisa. Jadi dimarahi langsung bisa sadar, langsung tobat bisa. Contoh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah berbuat kesalahan saat sholat Isya, memimpin Isya satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Makmumnya heboh. Dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu Mu'adz dipanggil oleh Nabi tanya baik-baik, apa betul kalau bahasa kita semalam kamu baca surah Al-Baqarah babat habis satu rakaat saat mimpin salat Isya berjamaah? Kata beliau, benar ya Rasulullah. Di situ beliau langsung marah. Afatanun anta ya Mu'adz, apakah kamu akan buat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Sahabat Mu'adz dimarahi siap orangnya, nggak ada masalah.
nggak mutung, dimarahi bisa langsung sadar dan memperbaiki kesalahannya. Sehingga Nabi mengatakan kalau kamu mau lama dalam sholat kamu, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Karena di belakang kamu itu ada orang yang sakit, ada orang yang tua, ada yang punya anak, ada yang punya hajat. Jadi ada model sahabat dimarahi langsung bisa ada. Ada yang modelnya itu nggak bisa dimarahi langsung, diajak diskusi dulu, diajak muter-muter dulu. Jadi diajak berpikir. Ada seorang sahabat Nabi baru masuk Islam datang kepada beliau, ini masyhur dalam sirah, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, tapi zina menjadi kebiasaan saya, kesukaan saya bahkan. Nabi tidak langsung berkata haram, tidak boleh, enggak. Karena kalau langsung dimarahi gitu, dia akan lari dari Islam. Tapi Nabi juga tidak mengatakan halal karena memang itu haram. Terus gimana Nabi mensikapi orang ini? Nabi ngajak berpikir. Kata Nabi, kalau ibumu ada yang menzinai, bagaimana? Wah, saya bunuh dia. Bagaimana kalau anak perempuan kamu ada yang menzinai? Saya bunuh dia. Bagaimana kalau adik perempuan kamu, kakak perempuan kamu, bibi kamu ada yang menzinai? Saya bunuh dia. Marah dia. Nabi terus dengan tenang mengatakan, ketahuilah, kalau kamu berzina dengan seseorang, orang yang kamu zinai itu, kalau enggak ibu seseorang, anak perempuan seseorang, adik atau kakak perempuan seseorang, atau bibi seseorang, lemes dia, lemes kata Nabi. Sini, udun mendekat kata Nabi. Dipukul dadanya, diruqyah, suruh mangap, ditiup sama Nabi. Terus dia berkata apa? Perbuatan zina yang tadinya sesuatu yang paling saya sukai menjadi yang paling saya benci. Setelah apa? Setelah diajak ngobrol sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi dia nggak langsung dimarahi, diajak berpikir dulu. Ada yang modelnya begitu. Ada model sahabat Nabi itu yang nggak bisa dinasihati secara langsung. Jadi Nabi itu kalau mau meluruskan kesalahannya, pinjam mulut orang lain. Datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa versi riwayat, di antaranya yang ini. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang membawa putranya. Abdullah bin Umar saat itu usianya kisaran 15-an tahun. Kalau kata putranya yang cerita saat itu, ayah saya saat itu usianya kisaran 15 tahun. Ini cerita masa muda ayahnya. Abdullah bin Umar dibawa oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lapor, ya Rasulullah, Abdullah bin Umar loh. Kalau bahasa kita sulit, kalau bahasa kita ya sulit disuruh bangun sholat malam. Tolong nasihati dia ya Rasulullah. Sulit dia disuruh bangun sholat malam itu sulit ini anaknya. Nabi tahulah siapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Taunya dari mana? Ya dari bapaknya. Siapa yang nggak tahu bapaknya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bapaknya aja kesulitan menasihati anaknya untuk bangun sholat malam. Padahal kita tahu siapa bapaknya. Tapi kata Nabi, pulang dulu aja, pulang dulu. Suruh pulang sama, nggak langsung nasihati. Sama Nabi suruh pulang dulu, nggak langsung nasihati. Begitu pulang, di satu kesempatan ada sebuah majelis. Dalam riwayat yang lain Nabi ngomong ke siapa? Ngomong ke kakaknya Hafsah. Dalam riwayat yang lain Nabi ngobrol kepada para sahabat. Beliau mengatakan aukamaqal, sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau salat malam. Sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau salat malam. Akhirnya begitu selesai pengajian, orang ketemu sama Abdullah bin Umar, tuh. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah kamu kalau kamu mau salat malam. Itu akhirnya ketemu lagi sama orang, tuh kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah kamu karena kalau kamu rajin sholat malam. Akhirnya bukan Nabi yang menasihati, orang sekampung yang menasihati. Jadi Nabi pinjam mulut. Jadi ini orang nggak bisa langsung diserang pakai nasihat secara langsung, perlu pinjam mulut. Dan fakta di lapangan ada model-model orang yang seperti itu. Kalau kita nasihati langsung, itu dia merasa tertohok harga dirinya. merasa apa egonya muntah. Tapi ketika kemudian dia mendengar nasihat kita melalui mulut orang lain, terkesan keikhlasan dan ketulusan kita bagi dia sehingga bisa masuk. Itu pernah terjadi pada anak laki-laki saya. Anak pertama saya itu dulu kalau dinasihati itu sering muntah gitu. Pokoknya apa ya, ada ngelawan gitu. Dan saya senang-senang aja dia ngelawan daripada dia stres. Daripada dia stres mending dia ngelawan. Nah, saat itu saya berpikir ini gimana cara menasihati anak saya yang laki-laki pertama ini. Terus saya ngobrol sama adik-adiknya. Saya pinjam mulut adiknya. Saya bilang sama adik-adiknya, "Mas kamu itu kalau begini sebenarnya begini loh. Mas kamu itu kalau begini." Artinya begitu saya ngomong sama adik-adiknya, nanti adiknya ketemu sama kakaknya. Mas, kamu kata Abuya begini.
kata Abuya begini. Itu Masya Allah itu, anak saya itu dengan izin Allah yang pertama, itu berubah dengan izin Allah itu. Dengan apa namanya setelah, untuk kasus yang ya itu maksud saya. Itu terkait dengan, saya nggak langsung menasihatinya. Karena rupanya dia kalau saya ngomong langsung, dia kayak tersinggung gitu, muntap gitu. Akhirnya saya pinjam mulut adik-adiknya. Dan itu dengan melalui mulut adiknya, saya itu adik perempuannya, itu rupanya bagi dia itu terasa ketulusan penilaian ayahnya di balik layar gitu. Itu seperti itu. Jadi memang ada model-model orang yang seperti itu. Nah, itu namanya ma'ruf. Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Nah, masing-masing kita itu memiliki ruang dan waktu yang berbeda-beda. Makanya kalau kita bicara misalnya persoalan rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dengan anak, itu sangat kontekstual. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Maka saya sering bilang kalau ada kasus perceraian antara suami istri, ada seorang yang menilai itu mungkin begini, tunggu dulu, kita tidak tahu konteksnya dia. Karena bisa jadi untuk ukuran kita begini, tapi bagi dia lain lagi nanti. Makanya kita tidak boleh memudah menilai buruk seseorang itu. Kenapa? Karena masing-masing orang itu punya ma'rufnya sendiri, memiliki konteksnya sendiri. Jadi kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu tadi itu. Terus kemudian disebutkan juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 tentang ma'ruf ini. Ma'ruf ini terkait dengan adat kebiasaan atau kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu tadi. Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian, jika meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat, agar berwasiat untuk bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Jadi ini catatan penting ya. Jadi wasiat ini terkait dengan harta. Islam tidak mengatur secara khusus tentang masalah harta yang kita miliki. Islam tidak mengatur secara khusus, kecuali pada hal-hal tertentu yang sudah diklasifikasikan dalam bentuk kewajiban harta, kesunahan-kesunahan dalam harta. Kalau bahasa fikihnya hak-hak pada harta. Kalau yang wajib, dan ini masing-masing orang bisa berbeda-beda, misalnya zakat. Misalnya zakat tentu bagi yang mampu. Terus kalau dia seorang majikan atas bawahannya, maka ada kewajiban memberikan ujroh, gaji misalnya. Kalau dia punya utang, dia wajib bayar utangnya. Dan itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ada orang itu wajib zakat tapi tidak wajib bayar gaji. Kenapa? Karena dia nggak punya karyawan. Ada orang yang punya karyawan tapi dia nggak punya utang sehingga tidak wajib bayar utang. Bisa jadi ada tiga-tiganya. Jadi itu sangat kontekstual sekali. Nah, nanti ada juga kalau seorang suami ada kewajiban beri nafkah kepada istrinya. Dan ini dinamis, masing-masing orang bisa berbeda-beda. Saya sering ceritakan di sini misalnya, ada orang akad terkait dengan ujroh misalnya. Ini kembali pada adat kebiasaan aja. Misalnya gini, kita nyuruh orang. Ketika kita nyuruh orang itu, kita tidak berakad dengan dia. Tapi kita tahu pasarannya orang ini kalau kerja berapa misalnya. Ya sudah kasih sesuai dengan pasarannya, lebih boleh kurang jangan. Lebih boleh kurang jangan. Ya kita ambil contoh lah, misalnya ada tukang serabutan, suruh bersihin taman kita. Kita tidak berakad karena dia misalnya dia ngomong udah terserah bapak saja atau terserah ibu saja. Sudah, yang penting kita tahu pasaran dia berapa pasarannya. Nanti kita kasih sesuai atau lebih. Kurang jangan. Itu namanya adat, kebiasaan, biasa. Karena gini, ini mohon maaf ya, ini kasus. Ada karena teman, terus kemudian bekerja sama mengerjakan sesuatu, terus dia bilang ini saya mesti bayar berapa? Ya udah berapa lah, gimana enaknya lah. Terus kadang pihak yang menggunakan jasa temannya itu karena tidak ngerti ma'rufnya berapa, akhirnya ngasihnya itu kadang kurang. Kalau lebih sih tidak ada masalah, kadang ngasihnya kurang. Sehingga kadang baru kerja berapa langkah sudah berhenti. Kenapa? Karena kok jauh banget dari harapan. Makanya kita walaupun kalau sesama teman, sekalipun sesama teman, misalnya ini mau harga teman, itu kita mesti tahu ma'rufnya. Dan kalau saya secara pribadi sih sebenarnya kurang suka yang begitu. Saya lebih suka kalau nyebut saja angka berapa gitu. Nah itu lebih suka saya seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu ma'rufnya berapa, itu nanti takutnya kayak tadi itu. Makanya kita mesti tahu ma'rufnya berapa, biasanya berapa di sini, pasarannya berapa di sini. Nah, orang untuk kerja seperti ini gajinya berapa biasanya, atau harganya berapa biasanya.
Kalau kita tahu ma'rufnya enak, kita paskan sesuai dengan harganya, lebihkan boleh, kurang jangan. Itu seperti itu. Kayak mahar juga sama, mahar. Saya pernah nganter putranya jamaah saya melamar tunangannya. Saat itu calon istri kan udah jadi istrinya ya. Itu di daerah mana itu? Ke arah dekat ke arah Rawamangun sana, ke arah Rawamangun. Ya itu begitu ngelamar dari pihak keluarga nggak menetapkan mas kawin, mau minta mas kawin berapa, terserah saja katanya. Terus dari pihak keluarga nanya ke saya, berapa Ustadz kalau terserah saja? Tanyakan saja kakaknya kemarin berapa. Tanyakan kakaknya kemarin berapa. Akhirnya ditanya, kalau kakaknya kemarin berapa? Kakaknya kemarin 26 gram emas. Ya sudah, kasih segitu atau lebih saya bilang. Nah, jadi karena yang bersangkutan tidak menetapkan berapa maharnya, terus ditanya baik-baik, kemarin kakaknya berapa? Kan bingung kalau orang nggak menetapkan maharnya kan bingung. Ini berapa enaknya ini ya? Ya sudah tanyakan aja kakaknya kemarin berapa. Itu namanya al-ada al-muhakkamah. Jadi bisa jadi acuan berapa mahar yang pantas untuk keluarga itu. Acuannya kakaknya kemarin maharnya berapa. Itu seperti itu. Kecuali dia nyebut, ya sudah saya mintanya maharnya segini aja, ya sudah kasih mahar segitu. Itu seperti itu. Ya. Terus kemudian terkait dengan ini, konteks ayat ini wasiat ya. Wasiat itu berlaku selama itu tidak dikenakan kepada ahli waris. Dalam konteks ini, untuk orang tua tidak dapat bagian wasiat karena orang tua bagian pasti waris. Tapi kalau karib kerabat bisa dapat bagian waris asalkan bisa dapat bagian wasiat asalkan yang bersangkutan itu termasuk orang yang terhalang mendapatkan waris. Contoh, jenengan atau Pak Mahyudin lah kan punya anak laki-laki. Pak Mahyudin punya anak laki-laki, berarti saudara kandungnya Pak Mahyudin gak dapat bagian waris. Nah, ternyata dari saudaranya Pak Mahyudin ada salah satu yang Pak Mahyudin cinta, sayang banget sama adiknya misalnya. Dan adiknya misalnya mohon maaf miskin misalnya. Terus Pak Mahyudin bilang, ini adik saya kasihan, gak dapat waris dari saya. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong kasihkan sebagian harta saya buat dia dalam bentuk wasiat. Itu bisa. Kenapa? Karena saudaranya Pak Mahyudin tidak dapat bagian apa tadi? Waris. Nah, karena terhalang oleh anak laki-lakinya Pak Mahyudin tadi itu. Atau cucu, karena adanya anak. Misalnya, mohon maaf, ada orang tua punya anak meninggal duluan. Padahal anak ini punya anak, berarti cucunya. Cucu ini kan nggak dapat bagian waris karena masih ada anak-anak yang lain, terhalang oleh anak yang lain. Nah, sementara si kakek ini kan sayang sama cucunya. Ya udah tuangkan dalam wasiat. Saya mau nanti anak cucu saya itu dapat bagian wasiat saya. Itu bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia terhalang warisnya oleh keberadaan anak-anak. Cucu terhalang oleh anak, sehingga cucu nggak dapat bagian waris. Tapi karena si bapak ini sayang sama cucunya, karena kasihan juga nanti anak-anak yatim ini kan. Dan saya pengen saya kasih wasiat saja lah, bisa tidak apa-apa. Kenapa? Karena cucu terhalang oleh anak. Nah, yang nggak boleh itu kalau ada dua kewajiban sekaligus, ada dua hak sekaligus. Pertama hak wasiat, yang kedua hak waris, yang dimenangkan waris. Ya tadi orang tua misalnya itu bagian pasti. Ayah itu bagian pastinya 1/6. Ibu bisa 1/3, bisa 1/6 kalau ibu. Kalau si mayit punya anak 1/6. Kalau si mayit nggak punya anak 1/3. Bagian pasti, karena ada punya bagian pasti, maka ibu tidak berhak mendapatkan wasiat. Ayah juga tidak berhak mendapatkan wasiat dalam hal ini. Itu seperti itu. Dan itu ma'ruf, kembali pada bagaimana konteks masing-masing orang tadi. Ya tadi kasusnya bisa berbeda-beda kasusnya. Terus kemudian juga firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 233 itu, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf. Ini terjemahannya kurang pas ini. Dan atas anak-anak itu ada rizki mereka para istri dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini diterjemahnya, dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf. Padahal ini berkaitan dengan, ya sependek yang saya ketahui ini berkaitan dengan nafkah ya. Habis sudah kita bahas saja gini. Ini rumus dasar. Ma'rufnya nafkah suami kepada istri itu gimana? Nanti dicek ya di surah At-Tolak.
At-Tolak surah ke-65 ayatnya ayat 7. Rumusnya Quran yang bilang itu kalau terkait dengan nafkah ya. Rumusnya gini. Fal yunfiq du sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang diberi kelapangan rizki itu memberikan nafkah berdasar pada kelapangannya. Jadi kalau Anda rizkinya lagi gagah, kalau ngasih uang ke istri yang gagah juga gitu, kira-kira gitu. Nah, jangan sampai kita rizkinya gagah ngasih istri kurang, itu nggak boleh. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu illa ma ataha. Dan siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah, hendaklah dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya berdasar pada kemampuannya. Dan Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya, di luar apa yang selain dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dengan kata lain, kalau suami sedang sempit rizkinya, istri tidak boleh menuntut suami di luar kemampuannya. Saya ulang ya, kalau suami lagi lapang, hendaklah memberikan nafkah kepada istrinya berdasar pada kelapangannya. Kalau suami lagi sempit rizkinya, istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Karena Allah tidak membebani orang kecuali berdasar pada apa yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, terus catatan pentingnya apa? Walaupun sedang sempit rizkinya, suami itu hendaklah tetap berusaha memberikan nafkah kepada istrinya. Itu perintahnya. Janji Allah apa dalam ayat itu? Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Setelah kesulitan Allah akan berikan apa? Kemudahan-kemudahan. Nah, ini catatan pentingnya ini. Makanya kontekstual saja. Nanti model suami dalam memberikan nafkah kepada anaknya ke istri juga macam-macam. Ada model suami itu di awal menikah dia nanya sama istrinya, mau dikasih modal apa dikasih per bulan? Kata istrinya, saya minta modal. Maka terus jadi modal usaha. Itu ada yang tertolong dengan ekonomi suaminya gara-gara kasih modal itu. Ekonomi istrinya dengan kasih modal suaminya. Saya pernah cerita di sini, itu sekolah Tahta Syajar yang di Flyover Keranji. Itu nafkah itu, Pak. Nafkah dari suami ke istri. Jadi sekolah itu, yang Tahta Syajar yang di Flyover Keranji itu nafkah itu. Sebagian ada yang mengatakan itu nafkah dari suami kepada istri. Nah, terus kemudian ada juga modelnya yang mungkin minta per bulan. Ada yang mungkin modelnya pokoknya seluruh gaji suami masuk ke rekening istri, misalnya gitu. Suami bagiannya apa? Ceperannya saja. Ada jamaah saya gitu, Pak. Jadi ada jamaah saya itu dia 100% gajinya masuk ke rekening istri, Pak. Saya tanya, terus Pak Haji dapat apa? Kata beliau, saya ceperannya aja, Ustaz. Lebih banyak mana Pak ceperannya sama gajinya? Tanyakan ceperannya, Ustaz. Oh ya sudah, saya bilang. Karena beliau ternyata punya usaha lain, kantin. Jadi punya usaha kantin, dan dari kantin itu masuk ke pribadi beliau. Tapi kalau gajinya 100% masuk ke istrinya. Ada yang model begitu. Itu terserah, itu gimana baiknya saja lah. Nah, itu namanya ma'ruf namanya. Gimana baiknya itu. Tapi rumusnya tadi, kalau suami lagi lapang, berikan yang lapang untuk istri. Kalau lagi sempit, istri jangan nuntut suami di luar kemampuannya. Itu rumusnya. Nah, itu rumusnya. Ya, terus tapi suami spiritnya harus berusaha memberi istri. Karena janji Allah apa? Allah akan berikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Itu rumus dasarnya. Terus kemudian dan ada beberapa ayat yang lain yang menyebut lafaz urf atau ma'ruf yang mencapai 37 ayat. Yang mana maksud dari al-urf dan ma'ruf semuanya ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Ya tadi kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Masing-masing orang bisa berbeda-beda. Nah, kita nggak bisa menyalahkan orang per orang karena masing-masing punya ma'rufnya sendiri-sendiri, Pak. Punya ma'rufnya sendiri-sendiri. Kalau dalil as-sunnah, banyak dalil dari as-sunnah yang memerintahkan sesuatu kemudian mengkaitkan pelaksanaannya dengan cara ma'ruf. Di antaranya adalah an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Hinda binta Utbah qalat, sesungguhnya Hinda binta Utbah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Aba Sufyan, anna Hindan, ini Hindun dulu ya. Anna sesungguhnya Aba Sufyan rajulun, seorang laki-laki yang syahihun, yang kaya, akan tapi walaysa yu'tini, dan dia tiadalah memberikan aku ma yakfini, sesuatu yang mencukupiku, wa waladi, dan anakku, illa ma akhadtu minhu, kecuali apa yang aku ambil darinya, wa huwa la ya'lam, dan dia tidak tahu.
Faqala, maka Nabi bersabda, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah apa yang mencukupi kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menarik ya, ada seorang suami kaya, tapi ngasih nafkah ke istri itu kurang. Nah, terus akhirnya Hindun dengan sengaja ngambil dari hak suaminya tanpa seizin suaminya, karena untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Kata beliau, boleh nggak ya Rasulullah kalau bahasa kita? Kata Nabi, ambil saja nggak apa-apa, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi jangan dompet suami dikuras semua sampai habis. Ya diambil yang sepatutnya, sesuai dengan kebutuhannya. Ini contoh kasus ya, naudzubillah ya. Di Kemang Pratama itu pernah ada orang konsultasi ke saya nggak sebut nama orangnya. Nah, beliau nanya ke saya, Ustadz, itu menantu saya gajinya per bulan 50 juta. Tapi ngasih nafkah ke anaknya, ke anak saya yang notabene adalah istri dari suaminya, menantunya itu 50.000. Tinggal di Kemang Pratama, gaji suami 50 juta per bulan, ngasih nafkah ke istri per hari 50.000. Kira-kira kurang apa kurang? Kurang, Pak. Tinggal di Kemang Pratama, Kota Bekasi, per hari 50.000, gaji suami 50 juta. Ini kan gak cocok, Pak. Itu nemen gak cocok ke sana. Nah, terus ini maaf ya, andekan ini istri dengan terpaksa karena kurang mengambil hak pada suaminya tanpa seizin suaminya dengan cara yang patut, maka itu diperbolehkan. Tapi ini dalil berlaku bagi suami yang kaya tapi pelit. Ukuran pelitnya ngasih nafkah ke istrinya dengan sengaja pada tadiku kurang. Tapi kalau udah lebih ya janganlah. Yang terakhir ini hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Hadisnya Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, asaba Umar bi Khaybar ardon fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala asabtu ardon lam usib malan qattu anfasu minhu fa kaifa ta'muruni bih. Ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar yang tanah itu paling saya sukai lah, paling saya sukai tanah itu, dan saya tidak punya tanah yang lebih baik daripada tanah itu, harta itu. Kira-kira apa perintahmu padaku ya Rasulullah tentang tanah itu? Qala, beliau menjawab, Nabi menjawab, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha fa tasaddaqa Umar annahu la yuba' asluha wa la yuhab wa la yuras fil fuqara wal qurba war riqab wa fi sabilillah wa dhaif wa fi sabil la junaha 'ala man waliha ayyakula minha bil ma'ruf aw yut'ima sadiqan ghairu mutawawil fi. Jadi tanah itu akhirnya oleh Umar diwakafkan. Ini tanahnya bagus, subur, akhirnya diwakafkan. Diwakafkan untuk siapa? Untuk keluarganya, kerabat, untuk fuqara masakin, untuk kerabat, untuk orang dalam perbudakan, untuk orang fisabilillah, untuk orang dalam perjalanan. Dan bagi yang ngurus atau nazirnya itu tidak masalah dia mengambil bagian dari wakaf itu. Ini sebenarnya hadis ini menjawab problem, Pak. Problem gini. Ini saya mohon maaf ya. Ada nggak orang tua yang pesan sama anaknya gini, nanti kalau saya mati tolong rumah saya jangan dijual ya. Ini biar buat jujukan anak cucu. Nanti kalau anak cucu pulang kampung biar pulangnya ke sini, kumpul di sini. Jadi tolong jangan dijual. Itu kalau pakai teori wasiat, Pak, wasiat itu batal. Kenapa? Yang berlaku hukum waris. Begitu orang tua meninggal, itu harta bisa wasiat orang tua nggak berlaku, yang berlaku adalah waris. Wes, sekarang fakta di lapangan. Sebagian anak-anaknya memang ternyata berat menjual. Iya, sayang kalau dijual. Ahli waris itu sepakat. Iya, ini kalau dijual sayang ini. Sementara orang tua menginginkan memang ini jangan dijual. Akhirnya ahli waris sepakat, Pak, untuk tidak dijual. Tapi ini kan mengenai waris. Terus gimana? Ya sudah gini aja. Hitung warisnya dulu. Begitu ketahuan warisnya, kira-kira gimana nih? Masing-masing rela nggak kalau haknya diwakafkan saja? Ya sudah diwakafkan. Namanya wakaf ahli, Pak, wakaf keluarga namanya, wakaf ahli namanya, wakaf keluarga. Ya sudah, semua kita sepakat tanah ini kita wakafkan untuk keluarga kita. Itu sampai hari kiamat nggak boleh dijual, Pak, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan. Itu milik keluarga itu sampai hari kiamat. Cuman di negeri kita objek wakaf seperti ini tidak difasilitasi oleh negara, Pak. Nah, wakaf ahli itu tidak sertifikasinya itu loh tidak difasilitasi oleh negara. Nah, kalau di negara di kita itu yang difasilitasi oleh negara untuk dapat sertifikat wakaf itu wakaf khairi, wakaf publik.
Kalau wakaf keluarga itu nggak difasilitasi. Jadi kalau ingin dapat sertifikasi wakaf harus dipublikkan. Nah, tapi secara hukum Islam, kalau kita ngomong hukum Islam, status wakaf ahli itu sah. Jadi saya ulang ya, dihitung dulu warisnya. Begitu dihitung warisnya, gimana ahli waris semua? Sepakat nggak kalau semua ini kita wakafkan untuk keluarga kita? Sepakat. Udah, semua niat ini saya wakafkan untuk keluarga saya. Maka per diwakafkan itu buat surat teret-teretan lah, tanda tangan biasa gitu. Per disepakati tanda tangan wakaf keluarga, maka per itu juga tanah itu atau rumah tinggal orang tua itu nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan. Yang berhak memanfaatkan rumah itu seluruh anggota keluarga sampai hari kiamat. Pokoknya masih keluarga boleh nikmat. Itu namanya wakaf ahli, Pak. Namanya wakaf ahli. Makanya saya kalau ada orang Padang konsultasi waris ke saya, kan ada tanah tuwo namanya, Pak. Ada tanah tuwo. Tanah tua itu nggak bisa dibagi waris, Pak, karena itu turun-temurun itu. Saya bilang, ya kalau memang itu tanah tua itu kan sesungguhnya kan bukan tanah waris kalau yang saya nilai. Kenapa? Karena itu tanah yang diamanahkan kepada keponakan perempuan atau gimana, saya nggak paham itu. Yang itu memang statusnya bukan tanah milik si mayit, itu hanya semacam tanah amanah saja yang diserahkan kepada cabang perempuan kalau nggak salah gitu ya. Apa anak perempuan atau apa gitu, namanya tanah tua atau apa namanya, itu saya nggak paham. Nah itu yang nggak usah dibagi waris begitu, memang itu turun temurun. Cuman status hukumnya jadi memang kurang jelas dibandingkan dengan kalau tadi wakaf, Pak. Kalau wakaf statusnya jelas. Ini tanah wakaf keluarga dari kami ahli waris 1, 2, 3. Maka begitu statusnya menjadi wakaf, maka per dinyatakan sebagai wakaf itu, maka tanah itu tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa dijual. Dan itu yang berhak menikmati seluruh anggota keluarga yang diwakafkan untuk mereka sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Ini ngaji di tengah-tengah ketegangan. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Jelas semua nggih? Ya, sudah. Ya. Diganti sholat zuhur, Pak. Fatwa MUI itu bukan sholat Jumat di rumah, tapi diganti sholat zuhur. Ulama, hampir seluruh ulama di dunia itu menggunakan pendekatan fikih, di mana ada kaidah yang mengatakan la dharara wala dirara. Udah kita bahas dulu, Pak, sini. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Nah, dalam analisa kebanyakan para ulama kita, saya berani ngomong kebanyakan karena hampir seluruh dunia ngomongnya gitu. Itu kondisi sekarang itu kondisi yang dianggap berbahaya, sehingga kemudian mereka mengeluarkan fatwa berdasarkan itu. Nah, saya tidak mau membantah fatwa ini karena memang konteks yang dipahami seperti itu. Tapi saya juga tidak mau membantah, saya pribadi ya, saya tidak mau membantah sebagian tokoh kita juga yang berkata bahwa sejarah mencatat kemenangan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin itu diukur dari jamaahnya. Kita tahu kebangkitan Salahuddin Al-Ayyubi, kita tahu kebangkitan Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu seluruh kebangkitan kaum muslimin itu tolak ukurnya adalah dari sholat jamaah di masjid. Sehingga kan kita tahu lah, faktanya ada beberapa tokoh kita yang tetap menyerukan agar tetap memakmurkan masjid. Nah, kita tahu bahwa pertolongan Allah itu dekat dengan majelis-majelis ilmu. Yang ini pun saya juga nggak mau bantah. Kenapa? Karena masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda yang di masa Nabi itu sudah terjadi. Contohnya ya, di masa Nabi sudah terjadi. Dua sudut pandang ini terjadi dan itu di masa Nabi sudah terjadi. Contoh, Bapak mungkin pernah baca sejarah ya tentang seseorang yang dipaksa sujud kepada berhala. Yang satu tidak mau, Pak. Resikonya apa? Dipenggal kepalanya. Nabi celah? Tidak. Nabi tidak berkata konyol lo, enggak. Nabi memujinya, dia syahid. Dia mempertahankan imannya. Yang satu mau, Pak, sujud, Pak. Terus dia yang selamat ini lapor sama Nabi, ya Rasulullah, gimana saya?
Kata Nabi, hatimu saat itu bagaimana? Hatiku saat itu hanya pada Allah. Saya nggak mau sebenarnya saya. Ya sudah, berarti kamu aman. Nanti kalau kamu suruh gitu, kamu gitu juga. Nah, jadi langkah-langkah kompromi terhadap keadaan yang berbahaya itu Nabi juga membenarkan. Langkah-langkah yang, maaf ya, pendekatan akidah dengan risiko mati pun Nabi juga tidak menyalahkan. Terus mohon maaf ya, yang saya kurang suka di medsos itu kan semua dicela kemudian. Saya ambil contoh kasus di Lombok ketika gempa terjadi, ada yang bertahan sholat, kata netizen konyol itu. Yang lari katanya imannya lemah. Padahal masing-masing punya pertimbangannya sendiri. Yang bertahan itu sederhana saja alasannya. Kapan lagi saya mati sedang sholat? Masa kita mau celah orang yang pengen mati dalam keadaan maaf sholat? Terus sementara yang lari jangan dicela juga. Kenapa? Karena dalam Islam kalau dia merasa terancam dia boleh menghindar. Tidak ada masalah. Masing-masing punya pertimbangannya sendiri-sendiri. Nah, dalam konteks kekitaan itu yang mohon maaf ya, bonek berjamaah di masjid katanya egois karena potensial menularkan atau tertular oleh corona itu. Padahal mohon maaf sependek yang saya pahami disebut egois itu kalau Anda ternyata terpapar corona, Anda ngeyel sholat di masjid, itu baru egois namanya. Kalau selama masih dugaan-dugaan, kalau fikih nggak bicara itu Pak sebenarnya. Apalagi mohon maaf ada upaya kayak gini kan, sudah ada upaya dari rumah kita sudah berusaha untuk bersih. Kayak saya ini jadi ngantongin masker mana. Jadi kan arti kita sudah dibilang egois nggak bisa loh, kita sudah berusaha kok untuk berusaha. Nah, tapi sebaliknya juga, kadang teman-teman yang terlalu bersemangat ke masjid ngomongnya apa? Ya nggak mau ke masjid katanya takut mati atau apa? Ya nggak, bukan gitu lah. Masing-masing punya pendekatannya sendiri-sendiri. Jadi makanya kalau Bapak tadi nanya ke saya, kalau Bapak nanya ke saya, fatwa MUI terkait sholat Jumat di rumah saja dalam arti diganti dengan sholat duhur, itu ya sah-sah saja. Berdasar pada kaidah yang dipakai oleh MUI tentang la dororo wala diror. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Tapi saya ulang, kalau besok ada juga yang masih mengerjakan sholat Jumat, jangan dicela egois juga. Kenapa? Karena mereka insya Allah sudah mengukur diri mereka masing-masing, bahwa diri mereka insya Allah juga tidak akan menularkan itu kepada orang lain. Tapi yang pasti pendekatan dua itu ada dalam Islam dan Nabi membenarkan dua-duanya. Ya kadang mohon maaf di era medsos kadang semuanya dicela, itu loh masalahnya itu. Ya harus waspada aja lah ya, saya kira. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang lain? Cukup dulu ya. Kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita.